Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sampai pada malam yang berbahagia ini, malam ke-26 malam bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah kita masih sempat hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yaitu salat Isya secara berjamaah. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat dan sangat cinta kepada umatnya. Begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sampai-sampai di akhir hayatnya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya masih sempat menyebut-nyebut namanya umatnya, ummati, ummati, ummati. Tapi kadang-kadang kita sebagai umatnya mengucapkan salawat kepada baginda Rasul begitu berat. Nilangir bitawa salawat na biasa batala inji pinikana, apalagi penatina memamo. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah, pada malam yang berbahagia ini kita sudah berada di malam ke-26. Berarti 4 malam mami ke depan kalau cukup ki puasa yang 30 selain daripada malam ini. Kalau hanya 29 3 malam mami, berarti bulan Ramadan sudah mau kita tinggalkan. Ibarat presiden datang kepada kita, dia sudah siapkan itu pakaiannya untuk dibawa pulang ke kampungnya. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung, begitu agungnya bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu mampu mendidik kita, mengajar kita bagaimana untuk berbagi. Ya, karena judul saya diberikan kepada saya pada malam ini itu kalau tidak salah 1 bulan memang yang lalu, kapan dikirim nih, hampir tadi lupa. Saya baru pulang dari diklat tadi selama 5 malam. Sampai di rumah ada kurasa jadwalku sebentar ini di mana di, baru kubuka jadwalku, oh dari Al-Ihsamul Roki, ku SMS beliau Pak Imam bilang jelas itu acaraku sebentar, karena tadi malam kemarin malam beberapa malam ini saya kekasih orang karena tidak bisa pulang selama 5 malam itu. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan sedikit judul yang diberikan kepada saya, yaitu puasa dan kepekaan sosial. Puasa adalah salah satu ibadah yang bisa memberikan syafaat kepada kita, sebagaimana
Firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi asyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, puasa dan Quran itu adalah akan memberikan syafaat lil 'abdi bagi seorang hamba. Artinya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, baca Quran, insya Allah puasa dan Quran nanti akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat. Begitu hebatnya puasa kita yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai hari terakhir. Amin ya rabbal alamin. Mengapa nak kama? Karena ucini kijamaatan mau habis Ramadan, mau tomi habis. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kita yang ada lebih mampu bertahan sampai terakhir. Begitu mulianya itu Pak, apalagi di akhir Ramadan ini, disitulah letak kemuliaan Ramadan. Kenapa di akhir Ramadan itu ada satu malam yang diturunkan oleh Allah. Itulah malam Lailatul Qadar. Inilah yang bisa mengalahkan umat-umat lain. Inilah yang bisa kita andalkan pada diri kita dibandingkan dengan umat-umat lain. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termenung, menyendiri dan selalu menangis. Ketika itu juga Allah perhatikan bahwa Muhammad bersedih. Apa yang disedihkan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Rasulullah mengatakan seperti ini, apa kira-kira yang aku bisa andalkan kepada umatku dibandingkan dengan umat-umat lain? Sebelumnya turun ini Ramadan, bulan Ramadan. Sebelum turun bulan Ramadan itu Rasulullah selalu bersedih, selalu mementingkan umatnya. Bagaimana atau apa yang bisa aku andalkan kepada umatku untuk mengalahkan umat-umat lain? Kenapa? Umat yang lain seperti umatnya Nabi Adam, Nabi dan lain-lain sebagainya, Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, panjang-panjang umurnya, kuat-kuat keorannya, besar-besar kuat beribadah. Kalau umatku kata Rasulullah, ya tompah datulu, ya tompah lemah, dodong, ya tompah pendek umurnya. Kalau Nabi sebelumnya, umat sebelumnya, ribuan tahun. Kita kata Rasulullah, sittina wa sab'in, antara 60 dan 70. Kira-kira apa yang aku bisa andalkan kata Rasulullah? Allah perhatikan, Allah utus malaikat Jibril. Wahai Jibril, turun ke bumi temui Muhammad. Turun ke bumi kata Rasul, kata Allah, temui Muhammad, sampaikan berita gembira kepada aku bahwa wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih. Sudah kalau itu umatmu pikirkan ada berita gembira dari Tuhanmu yang aku bawakan kepadamu. Nabi Muhammad mengatakan, apa itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, bergembiralah kamu. Kenapa? Karena Allah akan datangkan satu bulan, namanya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan satu kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Kata malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad, apa itu Lailatul Qadar ya Jibril? Kata Jibril, wahai Muhammad, Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau umatmu Muhammad berumur, ya kita berhitung dari umur balik, berumur 15 tahun, ya 60 tahun dikurang 15 tahun berarti 45 tahun. Selama 45 tahun itu dia gunakan, dia puasakan di bulan Ramadan, berbanyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan, menunggu datangnya Lailatul Qadar, dapat kira-kira Lailatul Qadar dikali 700 kali lipat. Berapa Muhammad? Khairun min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 82 tahun 4 bulan. Dikali 4, ya berapa tadi? 60. Dikali 35 tahun, 45 tahun.
Inilah yang mengalahkan. Inilah yang kita bisa andalkan untuk mengalahkan umat lain. Sekalipun dodongki, tapi insya Allah kalau kita hidupkan bulan Ramadan, kita tunggu malam Lailatul Qadar, beribadah di malam itu, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, turun malam Lailatul Qadar, insya Allah dapat raci-racinya malam Lailatul Qadar. Mana raci-racinya aja, luar biasa nih. Apalagi punah aslinya didapat. Hadirin kaum muslimin, sama ji kalau kita memberikan bersedekah, memberikan sebagian sedikit harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, fakir miskin, anak yatim, janda-janda terlantar. Ya, kenapa saya sebut juga janda? Karena itu juga perlu dibantu itu. Jadi apa? Di kelas tadi, di kelas saya itu setiap hari itu pemateri masuk itu selalu janda terus bilang janda terdepan, ada yang bilang ya maha kapan, selalu itu. Kenapa? Karena itu memang janda-janda terlantar tertua itu harus diperhatikan, kasih dia. Kenapa Pak? Tidak ada gunanya harta kita miliki kalau ada haknya orang lain sama kita. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ikitani khamsan qabla khamsin." Jaga 5 kesempatan, jaga 5 hal sebelum datang 5 kesempitan, sebelum datang 5 hal. Apa itu? Salah satu di antaranya yang aku jelaskan. Gunakan qabla fakrika. Kayamu sebelum datang miskin. Punna niat makan ngapa natena di pasar yang sebagang. Sedekahkan, bantu fakir miskin. Nanti di akhirat nanti gara-gara kita tidak memberikan makan fakir miskin, nasihapi balaki berdekatan rumah ki, antero pakai tamar subuh gak datang, jangan kepasi masuk di surga ini ya Allah. Kenapa? Tetanggaku dulu itu, kenapa itu? Sekeh, tidak mau karena kasih. Mau masuk surga, tapi gara-gara harta yang kita miliki tidak kita berikan kepada yang berhak, maka tarik masuk neraka. Nauzubillahi min zalim. Hadirin kaum muslimin, ingat kita, harta itu titipan ji. Kalau titipan berarti suatu saat akan diambil dikembali sama yang punya. Jadi ibarat ini kita adalah apa namanya itu? Tukang parkir. Ibarat kita tukang parkir. Tukang parkir itu siapa pun yang datang titik mobilnya, motornya, apanya, nah jaga baik-baik. Dan ketika datang punya anak ambilkin, kasih, ambil maki saja. Dan tidak pernah dia mengatakan merasa rugi. Tidak pernah dia merasa memiliki. Karena orang yang selalu merasa memiliki, maka itulah sekeki apa sulu. Sekeki nak bugi sikat. Gigi liki. Hadirin kaum muslimin. Saya pengalaman Pak, jadi tidak perlu diceritakan. Saya pengalaman. Ya karena saya adalah pelayan. Jadi saya biasa. Oh iya. Memang banyak orang ya. Hadirin kaum muslimin, makanya ingat kita ini kesempatan ini di bulan Ramadan masih ada 5 hari yang berikan ke Allah. Mudah-mudahan kita sampai ke hari terakhir. Siapa tahu Allah cabut nyawa hari ini, malam ini, atau sebentar, atau besok. Jadi kesempatan ini berikan, alhamdulillah. Banyaknya itu berita. Kita dengar berita yang duka cita, meninggal di bulan Ramadan. Siapa tahu ada di dalam masjid ini yang sudah dekat dengan kami, sudah ada malaikat maut di dekatnya. Hati-hati kita. Nabi Muhammad saja Pak, waktu didatangi oleh malaikat maut, apa Nabi bilang? Nabi bilang, kedatanganmu untuk apa? Untuk bersiarah? Untuk silaturahmi?
atau untuk cabut ke nyawaku. Tapi kalau kita kira-kira kita tahu, nah nisan jika ada batu ya siap-siap memang maki. Pasal dia memang makanan tapi pun tena kalau Nabi Muhammad didatangi, dia tahu ji. Dia tanya, kau datang bersilaturahmi atau kau mau cabut nyawaku? Apa kata Nabi Muhammad? Malaikat Jibril, saya datang kepadamu atas izin Allah. Atas izin Allah. Terserah kamu mau kapan mau. Kalau kita tidak bisa bilang terserah begitu, kenapa kalau apabila sudah datang mi ajalta, tidak menakulen pa mundur, tidak tahu menakulen ini pa maju. Hadirin kaum muslimin, selalu kapan nih? Makanya di akhir Ramadan ini pergunakan memang waktu tak tinggal 5 hari ke depan insya Allah. Unania kalau ada sedikit harta sisihkan, keluarkan memang di bulan Ramadan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita 40 hari sebelum engkau masuk bulan suci Ramadan, persiapkan memang bekalmu. Termasuk diantaranya adalah bekal untuk kau makan di bulan Ramadan, untuk kau sedekahkan di bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan itu kata Rasulullah adalah bulan sedekah. Inilah barangkali ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.